Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol akhadha Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamri shadaqah faja'alaha fi fihi faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam kakhbah irmi biha ama alimta anna la naqulu shadaqah muttafaq alaih. Saya ingin memberikan pengantar terhadap hadis ini. Yang pertama saya akan ngasih pengantar tentang Sayyidina Hasan bin Ali. Ini cucu Nabi. Nabi Muhammad punya anak laki-laki tapi wafat di usia kecil. Makanya kemudian banyak orang bilang, Muhammad abtar, dia terputus kebaikan. Tidak putus. Laki-laki perempuan sama-sama baik, sama-sama kebaikan. Tapi orang Arab tetap menuduh seperti itu. Anda harus kagumi betapa sabarnya Nabi hidup di komunitas yang patriark, kemudian memiliki anak laki-laki semuanya wafat. Itu betapa sabarnya. Kita kalau sudah punya anak, itu anak kita sakit saja kita ngerasa sedih. Dan saya belum bisa membayangkan ketika ada orang yang punya anak, anaknya wafat. Itu berat. Dan Nabi mengalami itu. 3 anak laki-lakinya wafat saat masih kecil. Lalu Nabi punya cucu yang pertama perdana Al-Hasan bin Ali. Mungkin bukan pertama kali ya. Al-Hasan bin Ali. Ini cucu Nabi yang banyak riwayat sampai ke kita. Karena Sayyidina Hasan punya banyak keturunan lalu menceritakan bagaimana Nabi mengurus ya, bercanda dengan anaknya. Sayyidina Hasan itu dikenal wajahnya mirip Nabi. Karena itu beliau termasuk bintang yang menyala, di mana banyak sekali orang berebut menjadi mertuanya. Nah, saya tidak akan masuk ketika beliau kecil. Saya akan menceritakan saat Sayyidina Hasan masih anak-anak. Beliau Nabi lagi khutbah. Tiba-tiba Sayyidina Hasan masuk masjid. Dan konteks masjidnya bukan kayak kita, masjid masih terbuka. Tiba-tiba kepleset jatuh. Itu Nabi langsung turun dari mimbar lalu menghampiri cucunya, digendong lalu khutbah, meneruskan khutbah sambil menggendong anaknya. Lalu Nabi bilang, Shadaqallahul azim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu ujian. Enggak tega kita ngeliat anak jatuh gitu ya. Sayyidina Hasan itu ini tentu banyak pengalaman beliau dengan Nabi, tetapi ada riwayat yang sampai ke kita beberapa, salah satunya pernah naik kuda-kudaan sama Nabi. Ini normal, kalau Anda punya cucu, Anda kan jadi kuda buat tiba-tiba jadi kuda, jadi mobil, jadi motor, tergantung cucu Anda pengen apa gitu. Bahkan jadi gendang juga bisa. Buka baju, tung. Atau dianggap kayak mochi Jepang tuh. Bisa kalau udah punya cucu. Kita nggak masalah itu, yang penting cucu. Tapi kalau orang lain nggak boleh. Ini cucu. Sayyidina Hasan naik kuda Nabi. Abu Bakar lewat lalu bilang, Ni'mar markub. Ini adalah tunggangan yang paling mulia. Bayangkan, Anda dan saya naik motor, atau naik mobil, atau naik kereta. Sayyidina Hasan naik Nabi, luar biasa itu. Ni'mal markub. Saya kira nggak ada satupun manusia yang pernah menjadikan Nabi tunggangannya itu, kecuali Sayyidina Hasan. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Ni'mar rokib. Dia adalah sebaik-baik penunggang. Sayyidina Hasan pernah digendong Nabi, tarik jenggotnya Nabi. Nabi nggak marah. Coba kalau sahabat lain narik jenggot Nabi, cetet, tempeleng sama sahabat yang lain itu. Kamu ngapain narik jenggot Nabi? Karena nanti kalau Anda punya cucu itu, cucu Anda narik jenggot Anda nggak marah, narik bulu hidung Anda juga nggak marah. Misalnya lagi digendong loh, itu sakit loh, nggak apa-apa. Sayyidina Hasan punya pengalaman itu yang tidak dimiliki siapapun, menjadikan Nabi tunggangannya. Luar biasa ya. Saya naik pesawat Pak, masih kalah, ini Nabi yang ditunggangin. Masya Allah. Sayyidina Hasan. Dan Nabi bilang, inna bni hada sayyid la'allallahu ayusriha bihi bainal fi'atainil azimataini min ummati. Anakku ini, yaitu Sayyidina Hasan, adalah pemimpin dan dia akan mendamaikan 2 kelompok umat Islam yang bertikai. Dan itu terjadi ketika Sayyidina Ali berperang melawan Sayyidina Az-Zubair, lalu berperang melawan Muawiyah.
Itu perang yang Sayyidina Ali sendiri belum berhasil untuk gencatan senjata. Sayyidina Hasan bisa menyelesaikan itu. Kalau Anda baca Tanazul Sayyidina Hasan, itu luar biasa hebat. Beliau itu menjadi khalifah di baiat, tetapi beliau rela lengser demi umat Islam tidak berperang lagi. Dan itulah sayyid yang sebenarnya. Itulah pemimpin yang sebenarnya. Tidak pernah mau egois. Ya, Sayyidina Hasan, saya penggemar berat. Penggemar berat. Ya. Nanti tidak masuk list yang akan saya kunjungi kalau di surga, insya Allah. Anda di surga ngapain sih? Saya mau berkunjung orang-orang yang nggak bisa dikunjungi saat hidup. Nah, ini Sayyidina Hasan pernah dilihat Nabi mengambil korma lalu dimakan. Sama Nabi dimasukin tangannya, kah, irmi biha, muntahin. Karena Nabi bilang, anna la na'kulus shadaqah. Kita tidak boleh makan zakat. Ini shadaqah, ini zakat ya. Innamas shadaqat lil fuqara, artinya zakat. Jadi kalau ada di antara kita yang keturunan Nabi itu dari perempuan dan laki-laki sama ya, tidak ada bedanya ya. Karena semua yang ada sekarang keturunan Nabi itu dari perempuan, yaitu Ibu Fatimah. Jadi jangan dibeda-bedakan semuanya. Dan Sayyidina Hasan disebut anak Nabi. Inna ibni hadza sayyid. Itu tidak boleh makan harta zakat. Jadi tidak boleh. Yang punya informasi bahwa dia masih keturunan Nabi Muhammad, tidak boleh makan harta zakat. Terus apa? Tetaplah menjadi orang soleh, menjadi orang hebat, menjadi orang yang berzakat, bukan terima zakat. Tidak boleh makan. Nah, kata Nabi, kah, irmi biha, muntahin. Ini ada nggak yang keturunan Nabi di sini? Nabi Adam, kejauhan. Ya kalau itu bedanya adalah keluarga Nabi tidak boleh memakan harta zakat. Zakat fitrah jangan, zakat mal jangan, zakat apapun jangan. Wa fi riwayatin anna la tahillu lana shadaqah. Dalam riwayat yang lain bunyinya tidak halal buat kami semua zakat. Teman-teman sekalian, jamaah sekalian, paradigmanya Anda itu adalah pemberi zakat, bukan penerima zakat. Bekerjalah dengan sangat serius sehingga Anda adalah pemberi beasiswa, bukan penerima beasiswa. Sekarang kan Anda dengan kompetensi Anda, kepintaran Anda diberi beasiswa. Anda syukuri itu. Tapi belajarlah yang tekun, lalu ikhtiar yang rajin, sehingga selanjutnya Anda akan memberi beasiswa. Orang-orang yang menjadi donatur di sini itu orang mulia, dan Anda harus menjadi donatur juga, memberi beasiswa juga, sehingga kemuliaannya tidak berhenti. Paradigmanya begitu. Jangan kalau pembagian hewan kurban nggak dapat kupon merengut. Paradigmanya Anda yang berkurban, bukan malah ngarepin dapat kupon gitu kira-kira ya. Berarti kalau Anda berkurban kan berarti Anda berkecukupan, buktinya berkurban. Kalau nerima kupon berarti miskin. Ikhtiarlah yang kuat supaya menjadi orang yang berkecukupan.